Kita ke informasi berikutnya, saudara. Keluarga 6 anggota FPI yang tewas di kilometer 50 tol Jakarta Cikampek mendatangi kantor Komnas HAM di Jakarta. Mereka datang untuk memberikan sejumlah bukti terkait insiden yang terjadi pada 7 Desember lalu. Keluarga 6 anggota FPI dan sejumlah anggota FPI lainnya datang didampingi kuasa hukum mereka. Sejumlah barang bukti yang diberikan kepada Komnas HAM berupa dokumen, foto jenazah, dan keterangan dari keluarga. Nanti kita akan menyerahkan semua dokumen yang terkait dengan penembakan 6 laskar, termasuk foto-foto dan beberapa kronologis yang terkait dengan kejadian tersebut. Karena kan masih simpang siur dan kami menginginkan bahwa ini harus benar-benar clear, transparan. Karena kemarin kan dari pihak Polda Metro Jaya dan tentunya kerjasama dengan Mabes Polri sudah melakukan rekonstruksi. Tapi rekonstruksi itu kan tidak melibatkan pihak lain. Dan kami menyesalkan karena rekonstruksi itu hanya dihadiri oleh pihak penyidik saja dari pihak kepolisian. Harusnya ada pihak yang netral yang paling tidak ikut memantau. Sementara itu, Komnas HAM memastikan bakal memeriksa salah satu barang bukti, yaitu mobil yang ditumpangi 6 anggota FPI dan mobil polisi yang digunakan saat terjadi insiden pada 7 Desember lalu. Pemeriksaan fisik dilakukan untuk mengecek kesesuaian fisik mobil dan keterangan saksi untuk melengkapi berkas investigasi. Sejauh ini Komnas HAM telah memeriksa 25 saksi, diantaranya Dirut Jasa Marga, Kapolda Metro Jaya, hingga tim dokter forensik yang mengotopsi jenazah anggota FPI. Dan kemudian sesuai dengan fakta-fakta yang ada. Saya kira kami apresiasi. Nanti siang kami akan ngecek mobil, sudah confirm di tempat mobil di Polda Metro Jaya, karena memang mobilnya ada di sana. Kalau kita bawa mobilnya ke sini itu secara teknis menyulitkan semua pihak termasuk Komnas HAM, karena keterangan yang kami dapat ada satu mobil yang harus di-towing gitu. Makanya kami akan lihat di sana, kita cek semuanya, kita akan cocokkan dengan berbagai temuan-temuan yang sudah kami dapatkan. Apakah nantinya kita akan uji dengan analisis apakah ada kesesuaian atau ketidaksesuaian antara keterangan dan bukti fisik mobilnya. Untuk mengetahui lebih lanjut soal pertemuan keluarga anggota FPI dan Komnas HAM, kita tersambung dengan jurnalis Kompas TV, Putri Oktaviani, langsung dari kantor Komnas HAM Jakarta. Okta, apakah pertemuan sudah selesai dan apa saja poin-poin yang dibahas dalam pertemuan tersebut? Ya, selamat petang Friska dan juga saudara. Untuk pertemuan antara keluarga 6 anggota FPI dengan pihak Komnas HAM ini memang sudah selesai tadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pertemuannya sendiri tadi pihak dari FPI ini datang sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Selain keluarga dari 6 anggota FPI, tadi yang hadir juga ada kuasa hukum, yakni Sugito Atmo Prawiro dan juga Aziz Yanuar. Kemudian juga ada tokoh FPI, yakni Muhsin Alatas dan Slamet Ma'arif. Kemudian juga ada politisi DPR, yakni Mardani Alisera. Tadi dari pihak FPI ini membawa sejumlah dokumen yang memang tidak disebutkan secara rinci di dalam dokumen tersebut ada apa saja, tetapi yang pasti di dalamnya termasuk adalah foto juga video dari pihak keluarga terkait dengan kondisi dari jenazah 6 anggota FPI ketika diterima dari Rumah Sakit Polri. Kemudian juga kesaksian dari 6 anggota keluarga 6 anggota FPI, maksud kami terkait apakah mereka dibekali dengan kemampuan untuk membawa senjata api dalam pengawalan kepada pemimpin FPI, yakni Rizik Syihab. Sejauh ini, Friska dan juga saudara, dari pihak FPI menduga ada pelanggaran HAM berat dalam insiden yang terjadi di kilometer 50 tol Jakarta Cikampek beberapa waktu lalu, sehingga mereka berharap dari pihak Komnas HAM bisa terus melakukan penyelidikan melalui tim investigasinya untuk mengusut tuntas bagaimana kasus ini. Yang menjadi sorotan salah satunya, Friska dan juga saudara, adalah terkait dengan hasil otopsi yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Sejauh ini pihak keluarga ini menolak adanya otopsi yang dilakukan pihak polisi dan mereka terbuka jika dari pihak Komnas HAM ini akan melakukan otopsi. Tetapi tadi yang digarisbawahi adalah mereka menolak jika otopsi yang nantinya apabila dilakukan oleh Komnas HAM adalah otopsi ulang, karena sejak awal dari pihak keluarga mengatakan bahwa mereka tidak pernah memberikan persetujuan untuk dilakukan otopsi terhadap 6 anggota FPI ini. Jadi mereka menolak hasil otopsi yang dilakukan oleh polisi.
menurut keterangan keluarga, jadi ada memang yang menelpon ke pihak keluarga dan meminta izin untuk melakukan otopsi. Kalau berdasarkan dari otopsi yang dilakukan pihak kepolisian sejauh ini ditemukan di 6 jenazah anggota FPI ini ada 18 luka tembak tanpa adanya tanda-tanda kekerasan yang ditemukan. Jadi dari pihak FPI menolak ini karena salah satu dari pihak keluarga ini mengatakan ada 3 luka begitu di bagian leher, dada, tangan dan juga luka lebam sehingga mereka menduga ada kekerasan dalam insiden tersebut. Sejauh ini untuk dari pihak Komnas HAM ini sudah memeriksa sejumlah saksi, yakni tepatnya ada 25 begitu sejauh ini dari pihak Jasa Marga, kemudian dari pihak polisi maupun juga dari dokter forensik. Yang terbaru dari Komisioner Komnas HAM yakni Hoirul Anam ini memeriksa mobil yang digunakan oleh pihak FPI ketika insiden tersebut. Jadi akan mencocokkan dengan adanya keterangan-keterangan yang sejauh ini sudah ditemukan apakah cocok atau tidak. Dan rencananya informasinya adalah pekan depan ini akan dilakukan pemeriksaan dari ahli begitu, jadi uji balistik senjata api, kemudian juga peluru yang memang menjadi barang bukti dalam insiden tersebut. Kita tunggu bagaimana nanti hasil dari investigasi dari pihak Komnas HAM terkait dengan insiden ini. Friska. Okta, apakah selain dengan pihak keluarga anggota FPI, akan ada juga pertemuan Komnas HAM dengan pihak Mabes Polri misalnya yang menyidik kasus ini? Ya, Friska dan juga saudara, terkait dengan apakah nantinya dari pihak Komnas HAM akan melakukan pertemuan seperti itu dengan pihak kepolisian. Ya, tadi yang kalau Anda sebutkan adalah pihak Mabes Polri. Kami pun juga masih menunggu informasinya. Kalau dari sejauh ini memang kami pun juga masih menunggu bagaimana hasil pertemuan tadi. Kemudian kami juga masih menunggu apakah nantinya dari pihak Komnas HAM akan melakukan advokasi ataupun juga mencari keterangan ataupun memeriksa dari pihak Mabes Polri sejauh ini. Friska. Baik, Putri Oktaviani, terima kasih laporan Anda dari Komnas HAM Jakarta.